Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 20. Tujuan Ilham. Anis, panggil seseorang yang suaranya sudah sangat ia hafal. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Perempuan itu berhenti mengikat tali sepatunya. Ia mendongak menatap singkat bola mata jernih berwarna coklat terang milik Ilham. Menghela napas singkat lalu berdiri dan tersenyum. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam, jawab Ilham tak enak hati karena lupa mengucap salam. Maaf, mau bicara hal penting apa sampai abang menemui aku jauh-jauh ke sini? Bisa kita cari tempat makan siang agar bicaranya lebih enak dan saya nggak buat anak orang kelaparan? Anis tertawa pelan. Lelaki kaku ini yang nyatanya mampu menghangatkan hatinya sejak mereka di bangku sekolah menengah. Suasana TPA masih ramai oleh anak-anak yang pulang dan baru akan belajar mengaji. Salah satu dari mereka menghampiri Anis dengan senyum lebarnya, memeluk singkat, kemudian menatap Ilham dan beralih menatap ustazahnya. Itu suaminya ya ustazah. Pertanyaan lugu itu membuat Anis terbatuk. Kiki, Selin, Bunga, sini ustazah, diapelin suaminya. Seru bocah kecil itu dengan girang memanggil teman-temannya yang lain. Anis tersenyum canggung pada Ilham yang menampilkan ekspresi datar. Lelaki itu bukan sosok dingin yang membuat siapapun menjauh. Namun wajah Ilham yang tipikal teduh dan hangat membuat walau tanpa ekspresi tetap mampu membuat kesan baik bagi siapapun yang melihatnya. Kalau sekarang disebutnya wajah-wajah soft boy. Ganteng kayak papa aku, bisik Selin pada dia. Tapi gantengan suami ustazah, tambahnya lagi sambil tersenyum lebar memperhatikan wajah dan postur tubuh Ilham. Keempat gadis kecil itu sibuk berdiskusi mengenai sosok Ilham. Seperti misi rahasia mereka merapatkan barisan saat membicarakan kedua orang dewasa di hadapannya. Adik-adik, maaf, ini teman ustazah, bukan suami, ujar Anis mengklarifikasi kebenarannya. Ditakutkan akan menjadi kesalahpahaman. Adik-adik silahkan menunggu jemputan di taman dan tidak keluar gerbang. Kalau bukan suami berarti pacar ya ustazah, tanya Kiki. Kakak aku juga punya pacar, kata mama aku boleh pacaran kalau sudah lulus kuliah. Bunda, aku bilang pacaran itu nggak boleh, kalau pacaran temennya syaiton, masuk neraka deh, ujar Bunga, gadis kecil yang sejak tadi hanya menyimak obrolan teman-temannya. Ih, berarti kakak aku masuk neraka dong, tanya Kiki sambil meringis. Mungkin gadis kecil itu membayangkan api neraka yang menyala-nyala. Aku suruh mereka putus nanti, biar kakakku juga masuk surga. Sebelumnya, terima kasih sudah mengajak aku makan siang. Sama-sama, jawab Ilham singkat. Mereka telah selesai menghabiskan makan siang di warung kaki lima langganan mereka saat sekolah dulu. Anis yang memberi ide untuk makan di tempat ini, padahal jaraknya dari tempat mengajar lumayan jauh. Katanya mengenang masa lalu yang mungkin tidak akan lagi terulang. Anis itu sebenarnya sangat manis, mirip dengan namanya. Namun sosoknya lemah lembut dan tidak banyak tingkah. Nilai plusnya wanita itu pintar menjaga diri dan cerdas dalam akademis. Sayangnya wanita itu sulit untuk melupakan masa lalu, dan masa lalunya adalah Ilham di dalamnya. Dulu kalau ada salah satu dari kita berenam yang punya uang lebih, pasti menraktirnya di warung pecel lele ini. Suara Anis mengalun merdu, perpaduan suara yang lembut dan tawa kecil yang riang. Ilham ikut tersenyum, kilas balik itu kini memenuhi sisi lain pikirannya. Saya yang jarang traktir kalian, aku Ilham. Anis tidak menjawab. Ilham pun tidak berusaha mencari topik obrolan sejak tadi. Lelaki itu benar-benar pasif, beda sekali
kalah Ilham dengan Cira. Wajahnya sering terlihat berseri-seri, pipinya kadang sampai bersemu merah. Memang mencintai dan dicintai adalah takdir yang tidak bisa dipaksa. Kayaknya sudah terlalu lama kita berduaan. Saya tidak mau kalau nanti juga ada kesalahpahaman. Anis mengangguk mempersilahkan Ilham mengutarakan apa yang menjadi tujuannya menemui dirinya. Apakah ibu saya pernah menjanjikan kalau kami akan ke rumahmu untuk suatu hal yang serius? Pertanyaan pertama yang langsung membuat detak jantung Anis berdebar. Iya, ibu saya pasti tidak salah pilih dalam memutuskan. Tapi saya juga punya pilihan lain yang sudah saya ikhtiarkan beberapa tahun ke belakang. Anis, kalau perkataan ibu saya membuat kamu berharap, saya mohon maaf. Kemarin dirinya sudah mengikhlaskan Ilham bersama Cira. Kemarin Anis menguatkan Cira dan Ilham untuk bersama. Dan kemarin pula saat perkataan ibu Anya yang akan menemui orang tuanya bersama Ilham juga membuatnya memberikan ruang berharap di hatinya. Sudah seharusnya kebingungan ini sejak awal disudahi sebelum banyak fitnah dan hukum Allah yang dilanggar. Sejauh abang berbicara, saya sudah menangkap maksud dan tujuan abang. Suara Anis parau, sekuat apapun ia usahakan untuk bersikap biasa-biasa saja, hatinya tidak bisa dikelabuhi. Sudah sejauh mana hubungan abang dengan Cira? Ilham mendongak menatap mata Anis yang memerah. Insya Allah malam ini saya menemui orang tuanya. Anis mengangguk dengan sisa tenaga yang ia miliki. Anis sadar selama ini ia terlalu naif menanggapi hubungan Cira dan Ilham. Di sisi lain Anis mendukung, namun di sisi lain dia merasa selangkah lebih maju karena mendapatkan hati ibu dari lelaki yang ia kagumi sejak lama. Padahal Allah yang memiliki sebuah takdir yang manusia tidak bisa merubah dan memprediksinya. Ibu, tanya Anis ragu-ragu, pasalnya ia seringkali mendengar keluhan tentang Cira yang mendekati Ilham dan tentang ketakutan-ketakutan ibu jika anak lelaki satu-satunya salah memilih pasangan. Loh, abang, Kak Anis ngapain berduaan aja? Tanya perempuan bergamis berwarna nude dengan ekspresi terkejutnya. Ini Ra, kami makan siang aja kok, ada hal yang perlu dibahas. Emangnya harus berduaan? Tanya Cira dengan nada yang sedikit menaik. Abang bilang mau menemui teman lama, kok malah makan bareng Kak Anis? Pipi cabi, hidung kecil, mata sipit. Wajah polos Cira saat menampilkan ekspresi terkejut, curiga, dan kesal semua menjadi perhatian Ilham. Abang, kok malah liatin Cira? Rengek Cira. Saya kan memang menemui Anis, dia kan memang teman lama. Jawab Ilham kalem. Kamu sama siapa kesini, Ra? Bunda, tapi Bunda lagi mampir ke toko kue seberang jalan. Kayaknya Cira ganggu. Aku pesen makanan dulu deh. Puas-puasin aja ketemu teman lamanya. Hehe. Ra, tunggu, panggil Anis memegang tangan Cira. Aku gak mau kamu pergi membawa kesalahpahaman di dalam pikiran kamu. Abang Ilham menemui saya untuk mengatakan perihal niat baiknya untuk menghibah perempuan pilihannya, dan secara tidak langsung mengatakan bahwa abang memperjelas hubungan di antara kami, yang memang tidak ada apa-apanya ini. Cira menatap Ilham, kemudian menatap Anis bergantian. Adegan seromantis ini kenapa harus dilakukan di tenda pecel lele? Maksudnya perempuannya aku gitu? Atau kamu, sahut Ilham cepat. Karena terlalu cepat, menyela ucapan Cira membuatnya jadi salah tingkah sendiri. Cuman kamu, tegasnya sekali lagi dengan pipi yang sudah bersemu merah. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.